Baik, di bagian ketiga ini saya akan membahas bagaimana mencatat suatu transaksi di dalam cash receipt journal. Ya. Jadi bagaimana mencatat transaksi-transaksi ke dalam cash receipt journal. Nah, ini ada beberapa transaksi. Transaksi yang pertama tanggal 1 April, pemegang saham menambah setoran modal 7.200. Berarti kan ada kas masuk, ada kas yang diterima. Karena itu transaksi ini layak untuk masuk jurnal penerimaan kas. Kita lihat di sini transaksi ini tentu saja dicatat di kolom cash DR atau pendebitan kas sebesar 7.200. Lalu kolom apa yang dikredit? Nah, yang dikredit adalah other account. Kenapa? Karena transaksi seperti ini jarang terjadi. Jadi di kreditnya di other account. Nah, nanti penjelasannya other account itu apa? Penjelasannya di sini. Yang dikredit adalah account share capital ordinary. Transaksi kedua adalah menerima uang dari GY untuk pelunasan utang dia, ya, pelunasan utang dia. Berarti bagi kita piutang kita tertagih, gitu kan, dan mendapatkan diskon. Karena dia membayar kepada kita, maka dicatat pendebitan kas sebesar 2156. Nah, 2156 ini dari mana? Piutang yang dilunasi itu 2.200 dapat diskon, ya, dapat diskon sebesar 44 yaitu 2%, ya. Sehingga kas yang kita terima hanya 2156. Jadi dicatat di jurnal penerimaan kas di debit 2156. Lalu ada account receivable yang dikredit 2.200. Nah, kemudian ada sales discount yang di debit 44, ya. Nah, ini account receivable kepada siapa? Nah, tercatat di sini. Kita lihat di account debit, account credit ini QY, gitu ya. Nah, transaksi kelima. Transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 adalah sama, yaitu transaksi pelunasan piutang, tapi tidak dapat diskon, ya. Jadi ini pelunasan piutang tapi tidak dapat diskon, ya. Sebagian piutangnya canco dibayar tapi tidak dapat diskon, sehingga account receivable di kredit 920 dan kas yang diterima juga 920. Oke. Nah, kemudian transaksi 8 April. Transaksi 8 April di sini ada uang diterima sebesar 7240 dan sales revenue di kredit 7245. Nah, ini berarti kas diterima dari penjualan tunai, ya. Jadi transaksi 8 April ini adalah kas diterima dari penjualan tunai. Sehingga yang dikredit adalah sales revenue. Nah, kalau metode yang digunakan adalah metode perpetual, maka ingat di sini ada debit COGS 4375, kredit inventory 4375. Jadi ingat di sini untuk kolom yang paling akhir ini dia walaupun angkanya cuma satu, dia dua kali diposting. Ya, dia diposting ke akun COGS di debit dan diposting ke akun inventory di kredit. Walaupun angkanya cuma satu, diposting dua kali. Oke. Nah, transaksi tanggal 10 April. Transaksi tanggal 10 April adalah menerima uang dari Lau yang melunasi piutangnya dan tidak dapat diskon, ya. Sehingga debit kas, kreditnya account receivable. Account receivable siapa yang kita kredit? Ada account receivable kepada Lau. Transaksi tanggal 11 April apa ini? Uang diterima 740, account other account di kredit. Ini transaksi apa? Tanggal 11 itu adalah menerima uang dari pemasok. Menerima uang dari pemasok sebesar 740 atas barang yang kita kembalikan kepada pemasok itu. Jadi kita mengembalikan barang kepada pemasok, barang itu nilainya 740, maka tentunya other account dalam hal ini adalah inventory di kredit sebesar 740. Karena dia kembalikan uang berarti ada cash debit 740. Jadi ini adalah retur pembelian, ya. Retur pembelian yang dibayar secara tunai oleh pemasoknya. Kemudian tanggal 23 April. Tanggal 23 April itu adalah menerima uang dari Canco, dari Chan Company sebesar $1.000. Untuk apa? Untuk pelunasan barang yang dibelinya dengan faktur 310, ya. Jadi ini tadinya sudah dijual secara kredit kemudian dilunasi tanpa diskon, ya. Sehingga kini ada kas di debit sebesar 1.000 dan ada pengkreditan account receivable.
Kemudian yang terakhir tanggal 29 April itu menerima uang dari Gong ya sebesar 1.200 juga tanpa diskon. Jadi di sini terima uang 1.000 tanpa diskon berarti melunasi piutang kita kepada Go. Sehingga account receivable di kredit sebesar 1.000 yaitu piutang kepada Go. Demikian kita lanjutkan yang berikutnya. Slide berikutnya.